Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan untuk kali ini saya memberikan judul, Kok begitu sih? Yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, Kompas.com tanggal 24 Agustus 2021 memberitakan tentang aksi nekat seorang pendeta muda dari gereja Kristen Zambia, Afrika yang berujung pada kematian pendeta tersebut. James Sakara, nama pendeta ini, begitu yakin bahwa dia bisa meniru Tuhan Yesus yang bangkit setelah wafat selama 3 hari. Ia dibantu 3 orang anggota jemaatnya untuk menguburkannya hidup-hidup. Karena setelah 3 hari Sakara tidak kunjung kembali, maka anggota jemaat menggali kuburnya dan menemukan dia sudah tewas. Menurut laporan, aksi nekatnya ini terinspirasi dari perintah Tuhan Yesus saat perjamuan terakhir. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sakara tidak memaknai perkataan Tuhan Yesus ini sebagai pelaksanaan perjamuan kudus, melainkan memaknainya untuk meniru peristiwa kebangkitan Kristus setelah 3 hari wafat. Akibat dari aksi nekat ini, maka 1 orang anggota jemaat diperiksa polisi dan 2 orang lainnya masih buron. Istrinya yang sedang hamil menjadi seorang janda, dan seluruh anggota jemaat gereja Zion Sidisa menjadi kebingungan. Saudaraku, meski dia seorang pendeta, Sakara ternyata bisa saja keliru di dalam memahami dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Nampaknya tindakan Sakara ini hanya berdasarkan pengertiannya atau asumsinya sendiri. Oleh sebab itulah ia keliru memahami perkataan Tuhan Yesus secara utuh dalam kaitan dengan pengenangan akan karya keselamatannya melalui perjamuan kudus. Para penafsir meyakini bahwa Injil Yohanes pasal 13-16 berisi catatan kesaksian tentang nasihat-nasihat akhir Tuhan Yesus yang disampaikan saat perjamuan terakhir sebelum ditangkap. Dalam konteks itu, salah satu perkataan Tuhan Yesus yang diucapkannya adalah, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yohanes 14 ayat 21. Bila kita keliru memahami kalimat memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku, maka bisa saja kita jatuh pada pemahaman seperti Sakara tadi. Benar bahwa bukti bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus adalah dengan memegang perintahnya dan melakukan perintah itu. Sekarang, apa maksud dari memegang perintahku dan melakukannya itu? Kata memegang secara harafiah berarti mempunyai, memiliki, dan memelihara. Dengan demikian, mereka yang mengasihi Kristus akan dengan sungguh-sungguh memiliki dan memelihara setiap perkataan Tuhan itu. Bukankah di bagian lain Tuhan Yesus juga menyebut bahwa mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan disebut sebagai orang yang berbahagia? Kita akan dapat memegang dan melakukan perintah Tuhan itu apabila kita benar-benar memahami sabda Tuhan itu.
dan memahami sabda Tuhan itu mesti dilihat dalam keseluruhan konteks di mana sabda itu disampaikan. Dengan kata lain, jangan pernah memotong sabda atau firman Tuhan itu sekehendak hati kita saja. Perkataan Tuhan Yesus tentang memegang perintahku dan melakukannya itu ada di dalam konteks janji tentang penghibur. Ya. Artinya kita akan dapat memahami firman Tuhan bila pertama-tama kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus, Sang Roh kebenaran. Dengan demikian, kita akan dituntun untuk membaca dan memahami firman itu di dalam keseluruhan konteksnya, sehingga kita tidak memahami firman itu berdasarkan pengertian atau asumsi sendiri saja, ya, melainkan berdasarkan pertolongan Roh Kudus sendiri. Saudaraku, yakinlah bahwa bila kita membaca atau mendengar dan memelihara firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Jangan ulangi kekeliruan James Sakara. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk dapat mengerti dan memahami sabda-Mu yang disaksikan melalui Alkitab, dan tentunya juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami agar kami dapat memiliki pemahaman dan pengertian yang benar itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.